Tiga klub Serie A dilaporkan telah meminta agar AC Milan, Inter dan juga Juventus dikeluarkan dari Serie A atas pengumuman Liga Super Eropa. Pernyataan resmi di situs klub telah mengkonfirmasi bahwa Milan bersama dengan Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, lalu Manchester United, Real Madrid, dan Tottenham Hotspur semuanya telah bergabung dengan Liga Super sebagai klub pendiri. Idenya nanti adalah bahwa akan ada 20 klub yang berpartisipasi dengan 15 klub pendiri dan mekanisme kualifikasi untuk 5 tim lainnya dan lolos setiap tahun berdasarkan pencapaian di musim sebelumnya. Akan ada 2 grup yang terdiri dari 10 orang dan klub pendiri akan mendapatkan 3,5 miliar euro hanya untuk mendaftar. Tanggapan dari UEFA dan klub lain sangat kuat. Menurut calciomercato.com, Atalanta, Hellas Verona dan Cagliari adalah 3 klub yang kemarin meminta agar Juve, Inter dan Milan dikeluarkan dari Serie A musim ini, menyusul pengumuman pembentukan Liga Super. Sementara itu Liga Super Eropa yang diumumkan tadi malam bisa dimulai paling cepat Agustus, menurut laporan terbaru. Rencananya akan ada 20 klub yang berpartisipasi dengan 15 klub pendiri. Menurut Sky Sport Italia via Milan News, sudah ada konfirmasi bahwa kompetisi bisa dimulai pada Agustus 2021. Menurut Reuters, perusahaan keuangan raksasa JP Morgan di bawah tangan CEO Jamie Dimon telah memilih untuk secara aktif berpartisipasi dalam kompetisi baru ini dan akan membiayainya. Masa depan Andrea Pirlo sebagai pelatih Juventus bisa diselamatkan polemik Liga Super Eropa. Sekedar informasi, Juventus dan 11 klub Eropa lain sedang menjadi sorotan karena baru saja membuat kompetisi tandingan Liga Champions yang diberi nama Liga Super Eropa. Bukan tak mungkin karena fokus menangkis sana-sini kritikan tampil di Liga Super Eropa. Manajemen Juventus memilih mempertahankan Andrea Pirlo sebagai juru taktik. Padahal performa Juventus di bawah asuhan Andrea Pirlo tak bisa dikatakan baik. Hingga pekan ke-31 Liga Italia, Juventus bertahan di posisi 4 klasemen dengan 62 angka. Jangankan menjadi juara, terpaut 13 poin dari Inter Milan di puncak klasemen. Untuk finish di 4 besar saja, posisi Juventus berada di ujung tanduk. Bianconeri saat ini hanya unggul 2 angka dari Napoli di tempat kelima. Selain terseok-seok di Liga Italia, Juventus racikan Pirlo juga sudah tersingkir di 16 besar Liga Champions. Karena itu Pirlo tak bisa dikatakan berhasil di musim pertamanya menangani Juventus. Bagaimana dengan Liga Super Eropa? Dini hari tadi sebanyak 12 klub memutuskan keluar dari Asosiasi Klub Eropa atau ECA. Mereka memutuskan bergabung dengan Liga Super Eropa, sebuah kompetisi yang mempertemukan tim-tim teras Eropa. Sebanyak 12 tim dipastikan ambil bagian di Liga Super Eropa. Mereka ialah AC Milan, Arsenal, Atletico Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid, dan Tottenham Hotspur. Nantinya ada 20 klub yang ambil bagian di Liga Super Eropa. Sebanyak 20 klub itu dibagi ke dalam 2 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan 10 tim. Nantinya 10 tim itu bertanding kandang dan tandang. 3 tim teratas dari masing-masing grup lolos otomatis ke perempat final Liga Super Eropa. Sementara itu tim yang menduduki posisi 4 dan 5 akan melakoni babak playoff untuk mencari 2 slot tersisa di perempat final Liga Super Eropa. Kemudian babak perempat final dan semifinal dilangsungkan dengan format kandang dan tandang. Barulah partai puncak digelar 1 laga atau biasa dilangsungkan di tempat netral. Kompetisi ini belum mendapatkan restu dari UEFA dan FIFA. Bahkan UEFA siap menghukum pemain-pemain dan klub yang ambil bagian di Liga Super Eropa. Keikutsertaan Juventus dan Manchester United di Liga Super Eropa memberikan dampak instan. Nilai saham kedua klub ini dilaporkan naik setelah terlibat dalam kompetisi ini. Dini hari tadi ISL resmi diluncurkan. Kompetisi elit antar klub-klub Eropa itu diprakarsai oleh 12 klub top Eropa. Manchester United dan Juventus masuk dalam 12 klub penggagas European Super League. Bahkan 2 petinggi mereka, Jules Glazer dan Andrea Agnelli, masuk dalam kepengurusan ISL.
Keikutsertaan MU dan Juventus di ESL memang mendapatkan banyak penolakan. Namun ternyata sentimen dunia ekonomi terhadap keikutsertaan kedua klub ini tergolong positif. Menurut Reuters, keikutsertaan MU di ESL meningkatkan nilai saham mereka. Nilai saham mereka di pasar modal naik cukup signifikan. Angkanya naik di 6,4% setelah MU diumumkan masuk ke ESL. Nilai ini bisa meningkat lebih tinggi jika penyelenggaraan ESL menuai kesuksesan. Tidak hanya Manchester United yang nilai sahamnya meningkat usai ikut serta dengan ESL, Juventus juga mengalami kejadian yang serupa. Berdasarkan laporan yang sama, nilai saham Juventus naik sekitar 5,95% setelah mereka diumumkan ambil bagian dari ESL. Meski tidak sebesar MU, namun kenaikan nilai saham ini adalah sesuatu yang positif bagi si nyonya tua. Manchester United dan Juventus sendiri semakin menatap serius keikutsertaan mereka di ESL. Kedua klub ini dilaporkan sudah mundur dari asosiasi klub Eropa baru-baru ini. Bianconeri sangat kesulitan meraih kemenangan di Serie A musim ini saat Ronaldo absen dan itu terbukti dalam 4 pertandingan. Juventus memiliki catatan yang miris sepanjang Serie A musim ini, yakni belum pernah sekalipun meraih kemenangan ketika tidak diperkuat oleh Cristiano Ronaldo. Yang terbaru, Bianconeri kalah tipis 1-0 saat bertandang ke markas Atalanta di Bergamo. Gara-gara gol telat Ruslan Malinovskyi pada menit ke-87 tepatnya. Tak hanya menjadi kekalahan pertama dari Atalanta setelah lebih dari 2 dekade, hasil itu juga memastikan Juve sangat kesusahan untuk meraih poin penuh di tengah absensi Ronaldo. Rekor mereka tanpa dibela oleh superstar Portugal itu di kasta tertinggi Italia musim ini adalah 3 hasil imbang dan 1 kekalahan. Kontribusi besar Ronaldo, yang merupakan top skor klub dan liga sejauh ini, memang diakui secara langsung oleh pelatih Andrea Pirlo dalam jumpa persnya selepas duel di Gewiss Stadium. Bukan kebetulan Ronaldo mencetak 25 gol musim ini dan ia juga tampil luar biasa dalam pertemuan pertama lawan Atalanta, kata Pirlo seperti dilansir Sky Sport Italia. Kemudian ia melanjutkan, ia cocok dengan jenis-jenis permainan seperti ini dan merupakan penyelesai akhir utama kami. Jika kehilangan naluri pembunuh di dalam kotak penalti, ceritanya sedikit berbeda. Kami masih menciptakan beberapa peluang kami hari ini. Jadi menurut saya itu absennya Ronaldo tidak menghadirkan banyak perbedaan, kata dari Pirlo. Posisi Juve melorot ke urutan keempat klasemen Serie A musim ini usai digusur oleh Atalanta, membuat peluang mereka untuk lolos ke Liga Champions musim depan dalam ancaman besar. Namun kabar lain datang dari Marca, yang mana Juventus saat ini tak lagi takut tak masuk ke Liga Champions. Menurut kabar, Juventus justru memprioritaskan ESL atau liga yang lagi gempar diperbincangkan. Presiden Juventus Andrea Agnelli diketahui memiliki hubungan yang sangat erat dengan Alexander Ceferin selaku Presiden UEFA. Namun sepertinya hubungan keduanya bakalan renggang dengan adanya wacana European Super League. Kompetisi yang sudah dicanangkan sejak lama itu sedang ramai dibicarakan belakangan ini. Semua bermula ketika The New York Times melaporkan kalau 12 tim sudah menerima proposal itu. Begitu laporan terkuak, UEFA langsung mengambil sikap. Sembari menggandeng FIFA, federasi sepak bola tertinggi di Eropa tersebut menyatakan kecaman terhadap inisiator European Super League dan siap memberikan sanksi berat buat siapapun yang terlibat di dalamnya. Juventus merupakan satu dari 12 tim yang terlibat dalam wacana kompetisi tersebut. Baru-baru ini melalui situs resminya mereka mengumumkan keikutsertaannya dan menjelaskan secara detail soal European Super League. Keikutsertaan Juventus jelas bertolak belakang dengan perkataan Agnelli pada awal tahun ini. Ia menepis gagasan pembicaraan soal pembentukan Super League sebagai rumor belaka. Koresponden New York Times, Tarik Panja, juga menjelaskan bagaimana Agnelli mencoba menjalin hubungan dengan Ceferin. Salah satunya adalah dengan mengajak pria kelahiran Slovenia tersebut mengendarai mobil Ferrari. Sebelum itu Ceferin pernah berkata bahwa dirinya belum pernah duduk di dalam mobil Ferrari. Selain itu ia juga mengaku belum pernah merasakan bepergian menggunakan pesawat pribadi. Semuanya diwujudkan oleh Agnelli. Lebih dari itu, Agnelli pun meminta Ceferin menjadi ayah baptis anak perempuannya yang masih berusia 6 bulan pada tahun 2019 lalu. Mungkin ini semua adalah upaya Agnelli agar Ceferin bersedia memuluskan perencanaan European Super League. Namun pada akhirnya kedua sosok tersebut rupanya tidak memiliki pendapat yang sama. Beberapa waktu lalu saat menghadiri pertemuan European Club Association atau ECA, Agnelli berkata dengan dirinya bersih tegang dengan Ceferin terkait beberapa hal dan bahkan nyaris merenggangkan hubungan persahabatan yang telah dijalin.
Saya ingin berterima kasih kepada Presiden Kafrin untuk argumennya dan perkelahian yang hampir terjadi antara kami dari bulan Oktober hingga Desember. Namun pertengkaran dan adu argumen itu sangat produktif, katanya pada bulan Maret lalu. Juventus terancam terlempar dari zona Liga Champions musim ini. Jangankan bicara juara, posisi mereka di papan atas saja tidak aman. Juve saat ini ada di peringkat 4 dengan 62 poin. Mereka tertinggal jauh dari Inter Milan yang memimpin dengan 75 poin. Karena itu juara sudah bukan lagi pertimbangan. Juve justru harus fokus ke bawah mereka. Ada Napoli yang membayangi dengan 60 poin. Andai terpeleset lagi, Juve bisa tergusur dan merosot keluar zona UCL. Namun ESPN melansir jika Juventus memang sudah tak fokus lagi untuk ke Liga Champions. Mengingat pernyataan Presiden Agnelli yang telah mengetok palu ingin fokus ke European Super League. Menurut ESPN, Agnelli bersama Presiden Real Madrid turut bahagia jika Agustus nanti kompetisi bisa dimulai. Ronaldo dan Messi bisa bertemu di liga baru ini, karena klub Katalan itu telah menyatakan bergabung dengan 11 tim lainnya.